Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit menanggapi pernyataan dari Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuwasikal hafidhahullah ta'ala, yaitu beliau mengatakan, katanya kalau hendak mengkritik, kita lihat dulu level orang yang kita hendak kritik. Jadi ini sempat ramai teman-teman ya, ketika saudara Heri Pras memberikan kritikan kepada para habaib Ba'lawi, kepada Al-Ustadz Adi Hidayat dan yang lainnya yang mereka membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka Ustadz Muhammad Abduh justru tidak mendukung, justru kurang setuju. Dan dia mengatakan bahwa kalau ingin mengkritik Mas Heri, lihat dulu level orang yang kita kritik. Subhanallah. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Ini ajaran dari siapa? Tidak ada ulama salaf pun yang menjelaskan kalau kita hendak mengkritik, membantah pemikiran seseorang, kita harus lihat dulu orang yang hendak kita kritik. Atau harus selevel. Gak bisa demikian teman-teman. Kalau begini cara berpikirnya, betapa banyak nanti kemungkaran-kemungkaran, syubhat-syubhat akan didiamkan dengan alasan saya tidak level, saya tidak selevel dengan dia. Ini pernyataan seperti ini seolah-olah Ustadz Muhammad Abduh terkena syubhat ini teman-teman. Terkena syubhat Ustadz Adi Hidayat yang dulu pernah menyatakan bahwasannya surat Asy-Syu'ara dinyatakan surat pemusik. Ketika itu yang mengkritik adalah Al-Ustadz Muflis Safitra, yang beliau adalah sarjana teknik. Lantas Ustadz Hidayat mengatakan yang mengkritik saya ini adalah hanya lulusan sarjana teknik. Artinya dia nggak mau menerima kebenaran kalau levelnya di bawah dia. Nah, Ustadz Muhammad Abduh ini seolah-olah membenarkan pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang ketika orang mengkritik itu harus selevel dong. Naudzubillah. Baik teman-teman, kita dengarkan dulu video dari Heri Pras saudara Heri Pras. Nanti kita tanggapi teman-teman. Baik, kita dengarkan dulu. Kembali lagi pernyataan dari Ustadz Abduh Tuwasikal hafizahullah ta'ala, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan kepada saya, Mas Heri, kalau kita ingin mengkritik seseorang, kita harus tahu level dulu siapa orang yang kita kritik dan apa yang mau kita kritik. Yang pertama, contohnya seperti Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu, lihat Mas Heri, beliau itu tingkatnya S3, gelarnya doktor, sedangkan Mas Heri siapa? Nah, dia tokoh, dia punya jemaah, gelarnya S3 dan lain sebagainya. Asal antum tahu Ustaz, dulu ketika hebohnya surah pemusik, Asy-Syu'ara surah pemusik, yang mengkritik Ustaz Fulan itu adalah seorang mahasiswa lulusan engineering sampai di bawah itu skripsinya. Dan beliau di situ merasa dirinya tidak pantas untuk dikritik siapapun. Dan antum diam di situ Ustaz. Saya juga tidak sepakat dengan diamnya antum. Terus kalau mau berbicara masalah orang yang di mana kalau mau mengkritik harus sesuaikan, sederajatkan dulu titelnya. Perhatikan Ustaz Abduh. Yang pertama, Ustaz yang Anda maksudnya itu Adi Hidayat, sebelum dia bergelar doktor, dia juga mengkritik seorang profesor. Nah, baik teman-teman ya. Tadi pernyataan beliau demikian.
Ini ajib teman-teman. Dari mana pernyataan seperti ini? Justru yang ana lihat, Al-Ustadz Abduh Twasikal terkena syubhat dari Ustadz Adi Hidayat. Ya, ketika Ustadz Adi Hidayat dikritik oleh Ustadz Muflis Safitra terkait bahwasannya dalam Al-Quran katanya ada surat pemusik, Asy-Syu'ara, surat pemusik. Lantas yang dia mengatakan yang mengkritik saya itu hanya lulusan teknik. Dia selalu merendahkan, tidak level seperti itu. Nah kemudian Ustaz Muhammad Abduh justru mendukung pernyataan tersebut dan mengatakan, Mas Heri, kalau hendak mengkritik kita lihat level orang yang kita kritik. Di sini kelihatan mana ya siapa yang kena syubhat. Ya, yang terkena syubhat siapa? Makanya di sini penting teman-teman. Ya, manhaj salaf tidak demikian. Selalu menyuarakan kebenaran. Tidak pernah takut gentar sedikit pun. Kalau yang kita katakan kebenaran, maka al-haqqu ayyuqal. Kebenaran wajib kita katakan. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun ya pahit. Maka kami teringat ya faedah dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan al-haqqu yajibu qabuluh. Kebenaran itu wajib diterima. Sawa'un aqalahul fadilu awil mafdul. Baik yang mengatakan kebenaran tersebut orang yang mulia derajatnya, levelnya, atau orang yang lebih rendah derajatnya, di bawahnya, artinya tidak selevel, wajib kita terima. Kata beliau, li'annal haqqa a'la min kulli syai'. Karena kebenaran itu ya di atas dari segala-galanya. Begitu seharusnya. Ya, bukan kemudian mendukung pernyataan syubhat Ustadz Adi Hidayat, tidak. Ini sangat keliru, fatal. Ya, fatal sekali. Ya, sekarang zamannya medsos. Banyak kemungkaran-kemungkaran beredar di media sosial. Belum lagi dongeng-dongeng khurafat dari Kabib Ba'lawi. Ustadz-ustadz du'atun ila abwabi jahannam. Ustadz-ustadz yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Apakah kita diamkan? Kita tunggu dulu S2, S3 baru bisa ngomong, menyuarakan kebenaran? Subhanallah. Ya, ini fatal kalau seperti ini. Baik teman-teman, mungkin sedikit saya sampaikan terkait masalah bahwasanya menyampaikan al-haq itu selama dia punya ilmu dengan cara yang baik, silahkan. Tanpa memandang level, tanpa harus memandang level seseorang yang kita kritik. Kita masih ingat teman-teman hadis tentang masalah haji tamattu. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam menganjurkan untuk haji tamattu. Ya, bahkan beliau bercita-cita kalau saya diberikan umur panjang, ya umur panjang, saya akan haji tamattu. Begitu teman-teman. Kemudian Abu Bakar, Umar ya melarang tamattu. Lantas lihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah. Arakum sayuhlakun. Saya melihat kalian akan binasa. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna Abu Bakar wa Umar. Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Rasul SAW mengatakan demikian, justru kalian menyatakan ini kata Abu Bakar, ini kata Umar.
Bahkan beliau mengatakan, yushiku an tunazzala alaikum hijaratum minas sama. Hampir-hampir diturunkan hujan batu dari langit. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan demikian. Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kalian justru memilih pendapatnya Abu Bakar dan pendapatnya Umar. Lihat, Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau dilihat levelnya dibanding Umar bin Khattab, dibanding Abu Bakar, tinggi mana levelnya? Tentu lebih senior Abu Bakar dan Umar. Namun karena ini kebenaran, Ibnu Abbas tidak gentar, ya, ingin membela sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang dianjurkan, yang disyariatkan, yang disunahkan adalah haji tamattu. Kalian justru memilih pendapatnya Umar, pendapatnya Abu Bakar, yang melarang haji tamattu. Ini bagaimana? Ya, kalau seandainya harus dilihat dari level, maka tentu Ibnu Abbas tidak berani. Wah, saya nggak berani menegur mereka karena level saya di bawah Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak demikian dalam Islam. Tetap kebenaran harus kita suarakan demi membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sahabat senior yang mengatakan, sekelas Abu Bakar Umar ditegur sama Ibnu Abbas, dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Abu Bakar dan Umar ditegur sama Ibnu Abbas demi membela sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu teman-teman, inilah manhaj salaf seperti itu. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, pernyataan di sini yang lebih menggelitik lagi. Kita baca teman-teman ya. Akan lihat di sini. Kata beliau begini teman-teman. Ini contoh orang yang tidak punya adab, insya Allah, dan kurang ilmu. Oke lah, ya Bapak. Ini yang tidak paham strategi dakwah. Dari kemarin sudah saya ingatkan, insya Allah. Ya sudah, saya buka saja sekarang di sini. Terakhir saya menelpon dia, lalu saya menasehatinya sebagaimana yang dia buat di status ini. Saya nasihati dia untuk sadar diri. Yang kedua, belajar ilmu agama lagi. Yang ketiga, belajar bahasa Arab. Yang keempat, belajar adab. Yang kelima, belajar strategi dakwah. Berikutnya, para penggemarnya. Dan dia sendiri akan saya blokir di semua akun saya, karena membuat sakit hati jika masih berteman dengan dia. Tolong kepada para ustadz yang masih mendukung beliau, mohonlah untuk menasihati. Kami sudah menyerah. Masya Allah. Ustadz, kenapa harus menyerah Ustadz? Kalau ingin menasihati itu harus bersabar, ya, harus bersabar. Ya, namanya orang itu butuh proses Ustadz, ya, butuh proses, butuh proses, ya. Jadi, ya, namanya orang memberikan nasihat butuh waktu dan kesabaran, ya. Jangan kemudian seolah-olah pernyataan ini apa? Beliau emosi, teman-teman. Emosi dan menyerah. Berarti kan teman, saya bukan membela, bukan apa namanya? Berarti di sini kita memberikan pembelaan kepada saudara Heri Pras, tidak. Artinya, ya memang beliau juga punya kekurangan, ya. Ya memang beliau juga harus tetap belajar bahasa Arab sambil berjalan begitu, ya. Cuman pernyataan beliau yang menyatakan bahwasannya kalau ingin mengkritik seseorang harus lihat levelnya dulu, inilah yang kita luruskan. Ya, kita lihat jawaban dari saudara Heri Pras, ya. Ada loh seorang ustadz tidak berani meluruskan syubhat dan kesesatan fatwa beberapa ustadz karena alasan si ustadz fulan itu banyak jamaahnya dan bergelar S2, S3. Giliran dirinya diminta membantah, alasannya banyak pertimbangan. Nah ini, antum kemana aja Ustadz?
Kemana aja waktu syubhat-syubhat Habib Ba'lawi, syubhat-syubhat para dai-dai yang menyimpang, kenapa nggak dibikin video untuk membantahnya? Kenapa antum diam? Ya, kenapa antum cari aman? Ya, janganlah dibantah, diluruskan dengan cara antum yang katanya lebih cantik, lebih elegan. Ya, jangan diam. Kita juga menunggu mana nih ustadz-ustadz yang ingin meluruskan pemahaman yang menyimpang, biar umat tercerahkan. Sekarang zamannya media sosial, ustadz. Hampir semua orang itu megang HP. Nah, kalau dibiarkan syubhat-syubhat tersebut berkeliaran di media sosial, maka akan semakin rusak generasi umat ini. Maka harus ada orang yang berani dong menyuarakan kebenaran. Baik, lanjut ya. Giliran dirinya diminta membantah, alasannya banyak pertimbangan. Jadi yang punya banyak ilmu memilih diam jika ada kesesatan yang disebar dengan alasan yang menyebarkan punya banyak jamaah, punya gelar setinggi langit. Sudahlah, ilmunya kebanyakan tapi tidak diterapin jika merasa dirinya paling banyak ilmunya. Pengennya didengerin aja, pengennya didengerin tapi nggak terima masukan. Ini bukan ke siapa-siapa ya. Kalau ada yang kena ya maaf, emang itu niatnya. Ya Ustaz, ya. Kalau memang Ustaz, para teman-teman ini tidak boleh mengkritik, ya Ustaz lah menjadi garda terdepan yang punya gelar S2, S3 ya, untuk meluruskan syubhat-syubhat khurafat di medsos. Kita tunggu Ustaz. Ya teman-teman, ada aja yang mendukung teman. Ini dari Yani Fahriansah, atau siapa ini? Ini juga mendukung ini pernyataan dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Senada dengan Ustadz Abduh Tuasikal, saya pribadi tidak sepakat dengan Heri Pras Hafidahullah. Insyaallah idealnya fokus dan tuntaskan dulu pelajari bab akidah, fikih, DST dan sebagainya dari A sampai Z dengan berbekal belajar bahasa Arab sebelumnya, barulah berdakwah. Nah, ini ternyata sekolam nih, sekolam dengan Ustadz Muhammad Abduh. Tapi beliau juga ada nasihat juga untuk mempelajari, untuk belajar bahasa Arab, akidah, fikih. Nah, ya berlanjut ya, artinya berjalan gitu ya. Baik teman-teman, kita akan baca lagi teman-teman pernyataan dari Ustadz Muhammad Abduh lagi nih. Saya kurang setuju dengan konten Heri Pras, Mas Heri Pras. Cara mengkritiknya kurang bagus. Sebaiknya sibuk dalami agama dulu, minimal belajar bahasa Arab plus adab. Kami siap bantu di Rumah Iso Academy. Insyaallah. Siap Ustaz, kita juga belajar insyaallah. Nah, kita lihat teman-teman, bantahan ada salah seorang yang meluruskan juga nih. Meluruskan siapa? Muhammad Abduh dan Ustadz Yani Fahriansah. Ingin bertanya, apakah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dan Ustadz Yani Fahriansah juga telah melayangkan kritikannya secara terbuka kepada Husain Gaza dan Koh Felix ketika mereka berdua mengkritik dengan cara yang tidak etis dan dengan data yang hoax terhadap negeri Haramain dalam masalah bantuan kepada Palestina? Kalau tidak ada, dan sependek pengetahuan kami memang tidak ada dalam akun FB beliau mereka berdua, maka kita patut dan sangat pantas untuk curiga kepada dua orang ustadz ini. Kenapa dicurigai? Kenapa mereka berdua begitu menyala untuk mengkritik Heri Pras, mengkritik etika Heri Pras dalam membela kehormatan negeri Haramain yang difitnah dengan keji oleh Husain Gaza dan Koh Felix, tapi adem ayem aja terhadap Husain Gaza dan Koh Felix ketika menfitnah negeri Haramain. Padahal kita sama-sama tahu kalau berbicara adab atau etika, fitnah itu jauh lebih buruk. Fitnah itu jauh lebih buruk ya, dan lebih merusak dibandingkan hanya sekedar kurang berilmu ketika membela kehormatan satu negeri muslim. Ya, perhatikan teman-teman, ini bagus ini pernyataannya. Padahal kita sama-sama tahu ketika berbicara adab atau etika, fitnah itu jauh lebih buruk
dan lebih rusak dibandingkan hanya sekedar kurang berilmu ketika membela kehormatan satu negara muslim. Bayangkan teman-teman, ya, satu negara muslim dilecehkan, dihina, kedua orang ustadz ini malah diam. Sedangkan ada yang menyuarakan kebenaran, dibilang kurang adab, kurang etika. Kemana kalian ustadz? Ya, lagi pula Husain Gaza dan Khofalik itu tidak beradab terhadap satu negara muslim, satu negara ustadz. Sedangkan Heri Pras hanya tidak beradab terhadap satu atau dua orang saja. Kalau Heri Pras hanya kepada satu dua orang atau beberapa lah yang kurang setuju dengan adabnya, oke lah. Mungkin kalau beliau kadang-kadang ucapannya ya lepas teman-teman ya, kadang ngomong sontoloyo dan yang lainnya, Anda juga kurang setuju. Tapi Husain Gaza dan Khofalik ini memfitnah satu negara muslim. Itu jauh lebih kurang adab, ya, jauh lebih kurang adab, ya kan? Kenapa kalian diam? Di sisi lain, kenapa pula Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dan Ustadz Yani Fahriansyah tidak menyala kecemburuannya? Nah, ketika negeri Haramain difitnah sedemikian rupa, padahal mereka berdua sudah tahunan menikmati beasiswa pendidikan di sana dan Real Saudi ya, dan lainnya dalam bisnis travel mereka. Allahu Akbar. Kenapa kalian tidak cemburu Ustadz ketika negeri Arab Saudi yang antum belajar di sana difitnah? Sedangkan ada seseorang yang mengkritik, membela kehormatan negara Arab Saudi, kalian katakan kurang adab. Mana kecemburuan kalian terhadap negeri Arab Saudi, negeri Haramain yang kalian dulu pernah mengambil ilmu dengan masyayikh di sana? Baik teman-teman, ya, ini sedang meluruskan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz Muhammad Abduh. Beliau luar biasa teman-teman. Anda juga banyak mengambil faedah di rumahyusah.com dan yang lainnya. Tapi dalam hal ini kami kurang setuju. Jika ingin mengkritik seseorang, menyuarakan kebenaran, harus dilihat level orang yang mengkritik. Kalau begitu caranya, betapa banyak kemungkaran akan didiamkan. Ya, kita kritik dengan cara yang baik. Kalau kita punya ilmu dengan dengan etika yang baik, ya mungkin untuk saudara Heri Pras, karena banyak masukan, ya untuk saya pribadi ya, dan begitu juga beliau tetap semangat mempelajari agama Allah, mempelajari agama Islam, pelajari akidah yang benar, fikih, kemudian ilmu bahasa Arab juga didalami, agar orang-orang nanti tidak menganggap, wah ini mah hanya konten kreator, hanya YouTuber yang kosong dari agama. Ya, antum sudah berani menyuarakan kebenaran, jadi diimbangi dengan ilmu-ilmu dasar-dasar, ilmu-ilmu akidah, fikih, ilmu bahasa Arab, semuanya lebih gacor lagi ya dalam membantah syubhat-syubhat, khurafat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik teman-teman, mungkin demikian sedikit dari kami. Mohon maaf ya, Ustadz Fahriansyah ya, kemudian Ustadz Muhammad Tuasikal, bukan berarti kami ingin kami tetap takdir dengan antum berdua, kami tetap mengambil ilmu kalian berdua, tapi dalam masalah ini ana kurang setuju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.